Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, keinginan berubah menjadi lebih baik terkadang terasa inginnya tuh terlalu cepat, sehingga malah sering merasa gagal dan kecewa. Apalagi ditambah keinginan lingkungan itu lingkungan atau keluarga ikut berubah. Bagaimana tips dan caranya agar berubah itu bisa menjadi nikmat dan tidak terlalu banyak kekecewaan yang menghampiri kita? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Iya jemaah, barakallahu fikum ya. Kalau bicara bagaimana orang berubah nggak kecewa, maka kita harus mengkaji tentang bagaimana perubahan-perubahan para sahabat tatkala mereka berhijrah. Konsekuensi orang yang berubah jemaah itu akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji. Lihat bagaimana para sahabat Nabi. Ketika mereka berubah, sebagian dibantai, dibunuh, disiksa. Di sini ujiannya. Maka kalau bicara trik atau tips agar perubahanmu itu membuahkan hasil dan engkau tidak kecewa, engkau lihat perubahan orang-orang yang sudah berubah. Kita tuh ambil pengalaman mereka sih. Tatkala para sahabat hijrah ke kota Madinah, mereka yang awalnya hidup di Mekah, punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, sampai kota Madinah tidur di masjid. Berat jamaah menghadapi hal itu. Tapi harus dijalani. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena berharap dunia yang ingin dia raih. Awimra'atin yankihuha. Atau karena ingin wanita yang dia nikahi. Ada orang berubah karena wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia adalah kepada yang dia niatkan. Tapi waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar-benar menuju kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau bicara kegagalan, kadang-kala kecewa, itu karena niatnya mungkin yang belum benar. Niat belum full. Terus mengkaji tentang konsekuensi dari berubah itu apa. Kadang-kala belum siap. Namun kalau orang sudah siap, setelah niatnya matang, dia nggak akan peduli. Sering Anda contohkan dengan perubahan yang terjadi di tukang sihir Fir'aun. Pagi harinya tukang sihir Fir'aun itu diundang sama Fir'aun untuk tanding sama Nabi Musa alaihissalam. Pagi harinya dia ngobrol sama Fir'aun, mereka pada ketawa-ketawa, mereka pada tanya, kalau kita menang kita akan dapat apa nih? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Banyak jumlah mereka. Pagi harinya. Sore harinya, mereka itu tewas dibunuh, dicincang, dipotong kaki dan tangannya secara silang. Hanya sehari jemaah. Ketika Fir'aun mengancam, kalau kalian berubah kayak gini nih, beriman kepada Musa, aku akan potong kaki kalian dan tangan kalian secara silang. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Mengatakan, la bair. Itu gak membahayakan kita. Kalaupun engkau mau menghukum, itu hanya kehidupan dunia. Silahkan engkau lakukan itu. Ini yang perlu ada di diri kita. Jadi terkadang memang perubahan dalam keluarga itu, suaminya berubah, istrinya belum mau berubah. Kadang-kala sebaliknya, istrinya berubah, suaminya gak mau berubah. Makanya perlu tadi kita kalau ingin berubah, niatnya dibenerin. Kemudian belajar lagi, ngaji lagi. Mengingat kebesaran Allah SWT. Memandang hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga insya Allah engkau akan jauh dari kegagalan. Dan pentingnya lingkungan. Makanya kalau orang berubah itu kadang-kala harus hijrah. Ingat cerita seorang yang membunuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Dia ingin bertobat. Lalu dia tanya sama orang yang alim. Apa katanya? Dia nggak ada yang menghalangimu dari tobat. Cuma yang jadi masalah. Engkau hidup di lingkungan yang buruk.
kampungmu itu kampung jahat. Engkau tinggalkan kampungmu. Ini salah satu konsekuensi dari orang berubah, yaitu hijrah. Jadi bukan hanya hatinya yang berubah, bukan hanya jiwanya yang hijrah, tapi fisiknya pun perlu hijrah kadangkala. Maka kadangkala dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Maka hijrah. Ustaz, anak hidupnya di sini, anak makannya di sini, anak rumahnya di sini. Iya, itu sama para sahabat ditinggalkan semuanya. Demi menyelamatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz.